cerita The Great Roulette. Chapter 96. Diagram arai peringkat tinggi. Mu Chen menatap goyah pada gulungan hitam di tangannya. Meskipun dia tidak bisa menentukan peringkat arai diagram ini, itu harus setidaknya lebih kuat daripada arai spiritual peringkat 2. Jika tersiar kabar tentang tingkat diagram arai ini, itu mungkin akan membuat kegilaan di antara para master arai spiritual dalam alam spiritual utara. Di mata master arai spiritual, bahkan harta duniawi yang langka tidak akan semenarik arai diagram peringkat tinggi ini. Mu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya. Kemudian, dia berjalan menuju Yao Ye dan Lei Shan sambil melambaikan gulungan itu. Paman Yao, aku juga menginginkan ini. Yao Ye dan yang lainnya mengambil gulungan hitam itu dan memandangnya bolak-balik. Namun, mereka tidak melihat petunjuk apapun darinya. Dengan demikian, mereka tersenyum dan menyerahkannya kepada Mu Chen. Mu Chen mencibir ketika dia menerimanya. Dia tahu bahwa Yao Ye dan Lei Shan tidak akan bisa melihat misteri di balik gulungan hitam. Kalau tidak, Yang Gui tidak akan dengan santai membuangnya di tempat ini. Nilai spiritual arai peringkat tinggi mungkin jauh lebih tinggi daripada yang lainnya di dalam ruang rahasia ini. Adapun bagaimana Mu Chen bisa melihat melalui misteri gulungan hitam ini, itu semua karena dia bisa masuk ke Heart Array State. Jika tidak, Mu Chen percaya bahwa bahkan Master Array Spiritual peringkat 2 tidak akan dapat menemukan diagram array tersembunyi dalam gulungan hitam bahkan jika mereka melihatnya. Kondisi array hati adalah sesuatu yang hanya bisa dimasukkan oleh array spiritual peringkat 3. Namun, itu tidak absolut dan hanya memiliki probabilitas kecil. Tidak setiap Master Array Spiritual peringkat 3 tunggal dapat memasuki negara array hati. Jadi, itu adalah rahasia yang tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Mu Chen cepat-cepat menyingkirkan gulungan hitam. Ketika dia kembali, dia bisa meneliti sedikit. Namun, tidak mungkin baginya untuk mencoba mengaturnya dengan kekuatannya saat ini. Sebelumnya, tubuhnya bergetar hanya dari aura setan yang dipancarkan dari diagram array. Jika dia mencoba untuk mengaturnya secara paksa, dia pasti akan mati karena serangan balasan. Setelah ia mendapatkan diagram array bermutu tinggi, Mu Chen tidak memiliki pemikiran lain tentang barang-barang di dalam ruang rahasia dan memungkinkan Yao Ye dan Lei Shan untuk membagi rampasan perang. Kemudian, mereka memanggil pasukan masing-masing untuk memindahkannya kembali ke wilayah mereka sendiri. Pemimpin Lei. Mengenai masalah ini, itu semua berkat Nine Dragon City. Jika ada sesuatu yang Anda butuh bantuan, silakan kirim beberapa orang ke wilayahmu. Kami pasti akan membantu Anda dengan yang terbaik dari kemampuan kami. Di pintu masuk pegunungan Mangin, Yao Ye menangkupkan tangannya ke arah Lei Shan dan tersenyum ketika ia memimpin pasukan wilayahmu. Haha. Saudara Yao, Anda terlalu sopan. Nine Dragon City, saya harus berterima kasih. Setelah kita menyelesaikan situasi di sini, kita pasti akan menuju ke wilayahmu dan berkunjung ke wilayah Lord Mu Feng. Tentu, selamat tinggal. Yao Ye tersenyum. Dia tidak menunda dan melambaikan tangannya saat dia membawa sejumlah besar pasukan pergi. Mereka dengan cepat menghilang dari garis pandang Nine Dragon City. Berita dengan cepat menyebar tentang pertempuran melawan Gunung Mangin. Kehancuran Gunung Mangin mengejutkan alam spiritual utara. Bagaimanapun, Gunung Mangin adalah kekuatan dunia bawah yang terkuat di dalam alam spiritual utara. Karena sekarang diberantas, secara alami menarik banyak perhatian. Terutama ketika berita tentang kematian Yang Gui keluar. Banyak orang benar-benar terpana ketika mereka mendengar ini. Sebuah pembangkit tenaga spirit stage benar-benar akan terbunuh seperti ini. Mereka benar-benar tidak dapat memprovokasi wilayahmu. Banyak pasukan besar dan kecil menghela nafas. Mereka secara alami mendengar tentang Gunung Mangin yang menyerang wilayahmu dan membunuh salah satu lords kota wilayahmu. Meskipun mereka tahu bahwa wilayahmu tidak akan bertahan begitu saja, mereka tidak pernah menyangka bahwa balas dendam wilayahmu akan diberlakukan secepat ini dan ini dengan kejam. Wilayah Liu, di dalam tanah Liu. Liu Qingtian duduk di kursi kehormatan dengan ekspresi acuh tak acuh. Di sebelahnya adalah Liu Mubai sementara di bawahnya adalah Liu Zong dan Liu Ming. Namun, keduanya memiliki ekspresi yang buruk pada saat ini. Bagaimana kamu gagal? Liu Qingtian melirik mereka berdua dan bertanya sambil mengerutkan kening. Ini semua karena yang sedikit seperti lubang, Mu Chen. Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, bocah itu sebenarnya bisa mengatur array spiritual yang kekuatannya sebanding dengan array spiritual peringkat 2. Bersama dengan Lei Shan, mereka membunuh Yang Gui.
Oh, ekspresi Liu Qingtian sedikit berubah. Jadi Mu Chen bisa mengatur arai spiritual yang begitu kuat? Bocah itu benar-benar bencana. Dia benar-benar meningkat banyak dalam waktu yang singkat. Pada saat yang sama, Liu Mubai juga menggertakkan giginya secara diam-diam. Sedikit kecemburuan dan kebencian melintas di kedalaman matanya. Tanpa sadar, kesenjangan antara Mu Chen dan dia telah ditarik terpisah. Bagaimana bisa dirinya yang sombong menanggung ini? Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan masalah tentang Gunung Mangin, reputasi wilayahmu pasti akan melambung. Selain itu, mereka juga menjalin hubungan dekat dengan Nine Dragon City. Ini bukan berita baik bagi kita. Liu Zong bertanya. Liu Qingtian tersenyum dengan tenang. Namun, hawa dingin memenuhi matanya. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Kami menginstruksikan Gunung Mangin untuk bertindak untuk menarik perhatian wilayahmu. Ayah kami berkembang dengan lancar dengan pelatihannya. Dia harus bisa keluar dari pelatihan terpencilnya setelah 1 bulan. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi satu-satunya pembangkit tenaga listrik 3 langit tahap di alam spiritual utara. Pada saat itu, siapa yang akan peduli dengan wilayahmu? Kami akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Adapun kekuatan lain, akan lebih bagus jika kita bisa menaklukkan mereka. Namun, jika mereka tidak mau, maka kita bisa menghilangkannya. Mata Liu Qingtian menyala dengan penuh semangat saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ketika itu terjadi, wilayah Liu akan menjadi penguasa sejati dari alam spiritual utara. Area yang luas akan dikontrol sendiri oleh wilayah Liu saya. Ketika Liu Zong dan Liu Ming mendengar ini, mata mereka menjadi lebih bersemangat. Akhirnya tiba waktunya bagi wilayah Liu untuk memerintah wilayah spiritual utara. Wilayahmu. Setelah insiden dengan Gunung Mangin ditangani, Mu Chen diam-diam tinggal di perkebunan MU. Ini karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya meneliti diagram arai hitam misterius di dalam gulungan. Dia juga membiarkan Wenling melirik diagram arai. Yang terakhir telah berhasil maju ke Master Arai Spiritual peringkat 2. Namun, dia tidak memiliki Heart Array State dan tidak bisa melihat diagram arai yang tersembunyi di dalam gulungan. Tentang diagram arai, dia tidak menyembunyikannya darinya. Bagaimanapun, Wenling telah memperlakukannya dengan cukup baik. Tidak hanya dia membimbingnya di jalan guru arai spiritual, dia juga menyerahkan semua diagram arai yang dia miliki tanpa syarat. Untuk guru keras ini, Mu Chen merasa sangat berterima kasih padanya. Selain itu, ketika Wenling mendengar tentang ini dari Mu Chen, dia cukup tertarik padanya. Bagaimanapun, diagram arai peringkat tinggi memiliki daya tarik yang besar terhadap guru arai spiritual. Tetapi bertentangan dengan harapan Mu Chen, Wenling tidak terpaku padanya. Dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tidak beruntung dengan diagram arai ini. Karena itu, dia tidak bisa melihatnya. Mengenai ini, Mu Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Wenling tidak bisa melihat diagram arai tersembunyi di dalam gulungan, dia tidak memiliki kemampuan untuk mensimulasikannya. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri dan perlahan-lahan meneliti itu. Setelah periode penelitian, Mu Chen samar-samar memasuki titik awal dan memiliki sedikit pemahaman tentang diagram arai. Jika penelitiannya benar, nama diagram arai ini dikenal sebagai pembantaian spiritual arai Lotus Iblis. Adapun peringkat keseluruhan diagram arai, Mu Chen belum sepenuhnya memahaminya. Namun, itu setidaknya arai diagram peringkat 3. Jelas bahwa Mu Chen tidak bisa mengatur diagram arai tingkat ini dengan kekuatannya saat ini. Tentang ini, Mu Chen merasa sangat tidak berdaya. Dia memiliki diagram arai, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk mencobanya. Sebaliknya, itu membuatnya gatal. Dengan demikian, dia hanya bisa secara bertahap mengumpulkan pikirannya dan mencoba diagram arai di masa depan. Setelah mengalihkan fokusnya dari ini, Mu Chen mulai mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk kultivasinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah lama memiliki kualifikasi untuk menerobos ke tahap tengah tahap rotasi spiritual. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia terus-menerus menekan energi spiritualnya dan belum membiarkan dirinya mencapai langkah itu. Bukannya dia tidak ingin maju ke fase tengah rotasi tahap spiritual. Hanya saja ambisinya tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, ia berencana untuk secara langsung menerobos ke tahap akhir tahap rotasi spiritual. Gagasan ini cukup bisa diandalkan. Bagaimanapun,
Itu membutuhkan sejumlah besar energi spiritual untuk melakukan terobosan ke tahap akhir tahap rotasi spiritual dari tahap tengah tahap rotasi spiritual. Jika sebelumnya, Mu Chen tidak akan memiliki ide ini. Namun, dia memiliki 9 kebenaran darah ginseng sekarang. Karena itu, ia memiliki pemikiran ini. 9 kebenaran darah ginseng memiliki energi spiritual yang murni dan keras. Selama Mu Chen bisa menelan energi spiritual ini, dia bisa mengandalkan energi spiritual yang dia tekan dalam tubuhnya dan melepaskan semuanya keluar selama kepadatan puncak. Ini pasti akan seperti gunung berapi terpendam. Letusannya akan sangat mengerikan. Dengan mengandalkan energi ini, Mu Chen yakin bahwa dia bisa melakukan terobosan ke tahap akhir tahap rotasi spiritual. Dengan demikian, Mu Chen hanya bisa menunggu waktu yang tepat. Dan penantian ini berlangsung selama hampir setengah bulan. Setelah setengah bulan, Mu Chen duduk bersila di atas platform batu di dalam halaman MU Estate. Pada saat ini, energi spiritual terus bocor tanpa henti dari permukaan tubuhnya. Itu menyatakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah mencapai titik ekstrim. Di setiap tingkat, ada batas berapa banyak energi spiritual dapat disimpan dalam tubuh. Saat ini, Mu Chen hanya di tahap awal tahap rotasi spiritual. Namun, jumlah energi spiritual dalam tubuhnya telah melampaui batas tahap awal tahap rotasi spiritual. Jika dia gagal menangani situasi yang sesuai, itu dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan pada meridian karena energi spiritual terlalu banyak. Mu Chen menghela napas dalam-dalam. Sedikit cahaya hitam juga keluar dari napasnya. Jelas bahwa itu dicampur dengan energi spiritual. Sudah cukup. Mu Chen merasakan sedikit sakit di dalam tubuhnya dan tersenyum sedikit. Tindakan ini sangat berbahaya. Untungnya, seni pagoda hebat sangat mendominasi dan bisa mengendalikan energi spiritual yang berlimpah. Itu menghentikan energi spiritual dari menyebabkan kerusakan secara sembrono di dalam tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani melakukan tindakan berani seperti itu. Mu Chen mencengkeram tangannya dan sebuah kotak letih muncul. Dia membuka kotak itu dan Nine Truths Blood Ginseng muncul dari dalamnya. Aroma yang kaya tercurah. Kemudian, dia menarik napas dan langsung merasakan energi spiritual dalam tubuhnya mengembang sekali lagi. Luar biasa. Mu Chen diam-diam mengeluarkan pujian. Namun, matanya dengan cepat berubah serius dan dia melemparkan 9 kebenaran darah ginseng ke mulutnya. Jus pedas dikeluarkan dalam mulut Mu Chen dan langsung berubah menjadi jumlah energi spiritual yang melonjak. Itu mengalir ke tubuh Mu Chen seperti semburan dan langsung menyebabkan tubuhnya menjadi merah. Mu Chen merasakan energi spiritual yang akan mengamuk di dalam tubuhnya dan tidak berani bertindak lambat. Dia dengan cepat menutup matanya dan memasuki kondisi kultivasi. Dia menyebarkan seni pagoda besar dengan gila untuk menelan energi spiritual yang kejam. Saat ini, sudah waktunya untuk terobosan. Chapter 97. Gelombang energi spiritual bergegas keluar seperti banjir dan meraung melewati anggota tubuh Mu Chen. Karena melimpahnya energi spiritual, Mu Chen merasakan sakit menusuk di meridiannya. Jelas bahwa meridiannya telah mencapai batas untuk menahannya. Pada saat yang sama, Mu Chen jelas tentang kondisi tubuhnya. Dia segera beredar seni pagoda besar untuk mendorong energi spiritual padat melalui rute sirkulasi seni spiritual. Gelombang energi spiritual dicerna oleh seni pagoda besar dan diubah menjadi energi spiritual hitam gelap sebelum menyatu menjadi roda energi spiritual dalam auraseanya. Seiring dengan masuknya energi spiritual yang padat ini, roda energi spiritual berukuran telur merpati yang awalnya perlahan-lahan tumbuh. Lampu energi spiritual yang berkedip di permukaan juga menjadi lebih terang. Seluruh aurasea sepertinya bergemuruh saat ini. Keributan ini membangunkan 9 Netherbeard yang terjebak di dalam bunga mandala ungu tua di auraseanya. Ia menyaksikan adegan ini dengan tatapan dingin dan kejam. Kemudian, tiba-tiba berdiri ketika menyaksikan adegan itu. Api hitam yang membara di dalam sayap hitamnya tiba-tiba menjebak kandang yang menjebaknya. Namun, terhadap benturannya, sangkar penghalang cahaya yang dibentuk oleh bunga mandala berdesir. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahkan sedikit pun hancur. Sedikit kebencian melintas di mata Nine Netherbeard. Saat ini, itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyerang Mu Chen. Tapi sangkar keji ini telah menyegelnya sampai-sampai bahkan tidak bisa menampilkan cara serangan ke arahnya. Mengenai tindakan 9 Netherbeard, Mu Chen tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Dia benar-benar fokus pada mengendalikan energi spiritual bergelombang di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak mampu melakukan kesalahan sekecil apapun.
Energi spiritual dalam meridiannya melolong tanpa akhir. Sirkulasi kecepatan tinggi ini membuat meridian Mu Chen terasa sakit. Kali ini, ada terlalu banyak energi spiritual memasuki tubuhnya. Namun, jelas tidak berguna memikirkan ini sekarang. Oleh karena itu, Mu Chen hanya bisa berkonsentrasi dan dia mengedarkan seni pagoda hebat ke ekstrim. Dia menelan energi spiritual yang kejam terus-menerus. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 2 jam telah berlalu. Selama periode waktu ini, roda energi spiritual dalam aurasya Mu Chen telah berkembang dengan ukuran keseluruhan. Saat ini, dia telah mencapai fase tengah rotasi tahap spiritual. Tetapi masih ada sejumlah besar energi spiritual melonjak tanpa henti di dalam tubuhnya. Sudah waktunya untuk mengisi pada tahap akhir tahap rotasi spiritual. Gagasan ini terlintas di benak Mu Chen. Dia segera mengambil napas dalam-dalam. Energi spiritual yang melonjak dalam meridiannya melaju kencang saat mengalir melalui rute sirkulasi Great Pagoda Art. Kecepatan ini membuat meridiannya sedikit berkontraksi. Namun, Mu Chen mengabaikannya. Great Pagoda Art yang mendominasi akan cukup untuk mengendalikan energi spiritual yang kejam. Energi spiritual yang kejam yang mungkin tidak bisa ditangani orang lain seperti domba jinak di dalam tubuhnya. Kalian semua harus menjadi bagian dari energi spiritualku. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Di atas roda energi spiritual, lampu terkondensasi dan berubah menjadi menara cahaya ilusi. Menara cahaya ini bergoyang dan menyerap energi spiritual yang membanjir seperti ikan paus. Kemudian, dengan pemberdayaan energi spiritual dalam jumlah besar, menara cahaya ilusi tampaknya telah berubah sedikit material. Kecepatan penyerapan menara cahaya itu sangat mengerikan. Hanya dalam selusin menit, energi spiritual yang padat dalam meridian Mu Chen sepenuhnya diserap olehnya. Selain itu, menara cahaya ilusi tampaknya telah menjadi lebih jasmani setelah menyerap energi spiritual yang padat ini. Ini membuat Mu Chen berseru dengan keras. Jika dia ingin mengubah menara cahaya ilusi menjadi menara cahaya tubuh, bukankah jumlah energi spiritual yang dia butuhkan menakutkan? Mu Chen memukul bibirnya karena terkejut. Dia segera berkonsentrasi dan menara cahaya perlahan memudar menjadi cahaya saat memasuki roda energi spiritual. Ketika lampu memasuki roda energi spiritualnya, roda cahaya bergetar hebat. Gelombang fluktuasi energi spiritual yang pada dipancarkan terus-menerus dan ukuran roda energi spiritual berkembang dengan kecepatan yang terlihat. Dalam hitungan detik, roda energi spiritual telah berkembang ke titik di mana itu adalah ukuran kepalan tangan bayi. Di sekitar roda cahaya, lampu energi spiritual akan muncul. Itu tampak agak muskil seolah menyelimuti bintang-bintang di luar galaksi. Fluktuasi energi spiritual yang pada dipancarkan dari dalam tubuh Mu Chen. Perasaan berkuasa ini membuat pori-porinya terbuka. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan dan menghibur. Mu Chen merasakan roda energi spiritual dengan sedikit sukacita. Dengan tingkat kekuatannya, dia benar-benar telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Setelah menekan energi spiritualnya selama periode waktu ini, ia akhirnya mencapai tingkat ini dengan bantuan 9 ginseng darah sejati dan seni pagoda hebat. Selama dia maju satu langkah lagi, dia akan menjadi pembangkit tenaga spirit stage. Level itu akan menjadi perubahan kualitatif pada kultivasinya. Di alam spiritual utara, seseorang di fase akhir rotasi spiritual cukup kuat. Namun, sejujurnya, ada banyak dari mereka. Jika mereka ingin benar-benar menjadi pemimpin pasukan, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka memiliki kekuatan dari pembangkit tenaga roh stage. Ini karena semua orang tahu bahwa kemampuan pembangkit tenaga spirit stage bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan fase akhir rotasi spiritual. Tidak peduli berapa banyak pria tahap akhir rotasi spiritual yang Anda miliki, itu tidak meyakinkan seperti Anda, diri Anda sendiri, menjadi pembangkit tenaga listrik spirit stage. Mereka adalah dua level yang sangat berbeda. Gengsi yang mereka wakili juga sangat berbeda. Mu Chen mengangguk puas ketika dia merasakan kepadatan energi spiritual di dalam tubuhnya. Kemudian, dia memusatkan kesadarannya pada 9 Netherbeard yang terperangkap di dalam aurasea. Meskipun dia benar-benar fokus pada menelan energi spiritual sebelumnya, dia tidak mengabaikan tindakan yang dilakukan Nin Netherbeard. 9 Netherbeard juga memperhatikan Mu Chen. Namun, itu hanya menatapnya dengan dingin sebelum berbaring malas. Burung berbulu sialan, kamu sudah kehilangan pengaruh dan posisimu sekarang. Tidak bisakah kau bertindak dengan tulus? Mu Chen berkata sambil tersenyum dingin. Pergi ke neraka. Mendengar Mu Chen menyebutnya burung berbulu sialan, 9 Netherbeard menjadi murka. Sayap yang menyala-nyala itu mengepak dengan keras dan niat dingin disampaikan.
Kamu tidak akan mendapat manfaat jika kamu membunuhku. Oleh karena itu, Anda harus bertindak lebih tulus. Mu Chen berkata tanpa perasaan. Dengan kekuatan tahap akhir rotasi spiritual Anda lebih buruk daripada seekor semut di mata saya. Kamu berani memarahiku? Pikiran keluar dari Nine Netherbeard. Di dalamnya, niat pembunuhan dingin disampaikan. Kamu pikir itu kemenanganmu karena kamu sudah menjebakku di dalam tubuhmu? Bunga mandala ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Mendengar ini, Mu Chen marah. Kesadarannya bergerak dan benar-benar melayang menuju sangkar yang dibentuk oleh bunga mandala. Kemudian, kesadarannya perlahan menyentuhnya. Ketika disentuh, Mu Chen sangat gugup. Memang benar bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan bunga mandala misterius yang muncul dari kertas hitam. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya hal yang mampu menahan 9 Netherbeard. Dia harus mencobanya. Kalau tidak, 9 Netherbeard tidak akan pernah mendengarkan kata-katanya. Saat Mu Chen dengan takut-takut menyentuh bunga mandala, dia tertegun. Rebound yang ia harapkan akan datang tidak muncul dan, sebaliknya, kesadarannya juga terintegrasi ke dalam bunga mandala sedikit. Saat itu, Mu Chen merasa bahwa dia bisa mengendalikan bunga mandala sedikit. Perasaan ini langsung membuat Mu Chen membeku. Tak lama kemudian, gelombang ekstasi memenuhi pikirannya. Setelah itu, dia menatap Nine Netherbeard dengan tidak menyenangkan. 9 Netherbeard juga mendeteksi sesuatu. Itu melipat sayap hitamnya dengan gelisah dan waspada. Burung berbulu sialan. Saya akan membuatnya sehingga Anda ingin menyakiti saya. Mu Chen mencibir dan menggerakkan kesadarannya. Kelopak bunga masif dari bunga mandala benar-benar menyebar perlahan dan memukul dengan keras di Nine Netherbeard. 9 Netherbeard yang tertangkap basah segera mengeluarkan tangisan kesakitan ketika ditabrak oleh kelopak bunga. Api hitam di tubuhnya redup sedikit. Kemudian, sedikit rasa takut akhirnya muncul di matanya. Jelas bahwa itu tidak pernah diharapkan bahwa Mu Chen akan mampu mengaktifkan bunga mandala misterius ini. Melihat ini, hati Mu Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Selama waktu ini, dia harus menahan sikap 9 Netherbeard dan tidak bisa melakukan apapun untuk membalasnya. Sekarang, dia akhirnya punya maksud untuk membalas balik. Dia segera mengaktifkan bunga mandala untuk menampar Nine Netherbeard tanpa henti. 9 Netherbeard menghindarinya dengan canggung. Setiap kali terkena kelopak bunga mandala, api hitam di tubuhnya akan redup. Ini membuatnya agak takut. Bunga mandala cukup misterius karena sebenarnya mampu menyerap energinya. Mu Chen, jangan berlebihan sekarang. Percaya atau tidak, aku akan berjuang sampai akhir denganmu. Setelah menghindari berulang kali, 9 Netherbeard juga masuk mengamuk dan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dalam pikiran yang disampaikan, itu penuh amarah dan ngeri. Ini adalah hukuman yang pantas untukmu. Karena Anda tinggal di tubuh saya, Anda harus bertindak lebih jujur. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak menahan jika Anda memiliki keinginan buruk terhadap saya. Mu Chen berkata dengan kejam. Dia tidak berani mendorong Nine Netherbeard terlalu keras. Bagaimanapun, yang terakhir itu bukan eksistensi biasa. Meskipun banyak yang melemah, siapa yang tahu apakah ada jalan terakhir atau tidak? Jika dia membuat Nine Netherbeard merasa cemas dan memutuskan untuk melawannya sampai mati, Mu Chen mungkin tidak bisa menanggungnya. Furi memenuhi mata 9 Netherbeard. Namun, itu berhenti mencemooh dan mencemooh Mu Chen. Sebaliknya, ia mengguncang bulu-bulu di tubuhnya dan perlahan-lahan berbaring. Sekarang Mu Chen mampu mengendalikan bunga mandala, yang terbaik adalah tidak memprovokasi orang ini. Menyadari bahwa 9 Netherbeard akhirnya menyerah, Mu Chen menghela napas lega. Kemudian, kesadarannya keluar dari bunga mandala. Tapi begitu dia keluar, dia merasakan pusing. Perasaan lelah keluar dan membuatnya mengantuk. Jadi mengendalikan bunga mandala sebenarnya menghabiskan banyak energi mental ini. Mu Chen terkejut dan secara paksa menekan stres yang dia rasakan. Bunga mandala itu memang aneh. Dia telah mengaktifkannya secara tidak akurat, namun itu hampir membuatnya tertidur. Lalu, bukankah dia akan pingsan jika dia mencoba menggunakannya untuk melakukan sesuatu? Sepertinya aku seharusnya tidak sering menggunakannya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, kesadarannya keluar dari tubuhnya. Meskipun konsumsinya besar, ia masih memperoleh ukuran yang ditakutkan oleh 9 Netherbeard. Burung berbulu sialan ini. Tunggu saja sampai aku maju ke tahap roh,
Aku akan berurusan denganmu kalau begitu. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.